Indonesia takluk di kandang Cina. ST banjir kritikan, update peringkat FIFA, klasemen sementara dan peluang timnas lolos langsung. Simak informasi lengkapnya berikut ini. Setelah ditahan imbang 2-2 di kandang Bahrain, Timnas Indonesia melanjutkan perjalanan ke Cina untuk menjalani matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong kali ini melakukan banyak rotasi pemain khususnya di lini belakang. Sebelumnya, ST mencoret 3 nama yang tak masuk dalam daftar pemain. Ketiganya adalah Hoki Caraka, Eliano Rejders dan juga Jordi Amat. Di starting line-up, pelatih asal Korea Selatan itu melakukan banyak perubahan. Sandy Walsh dicadangkan dan sebagai gantinya sang Kapten Asnawi tampil dari menit pertama. Kemudian Kelvin Verdong kembali ditempatkan sebagai center back. Sedangkan posisi yang ia tinggalkan digantikan oleh Shane Patinama. Di lini tengah, juga ada perubahan. Nathan Chuaon yang dicadangkan saat melawan Bahrain kembali masuk starter. Sedangkan Tom Haye dicadangkan terlebih dahulu. Begitu juga di lini serang, Malik Rizaldi yang sebelumnya starter kembali dicadangkan dan kembali menempatkan Witan. Sayang, banyaknya rotasi pemain tersebut tidak sukses. Timnas justru banyak melakukan kesalahan khususnya di lini belakang, sedangkan di lini serang masih buntu. Petaka hadir pada menit 21 ketika Shane Patinama melakukan blunder di area kotak penalti. Bola yang seharusnya bisa di-cover justru berhasil dicuri oleh pemain Cina. Behram Abdueli sukses mencatatkan namanya di papan skor. Meski Indonesia unggul dalam penguasaan bola hingga 76%, namun nyatanya bola selalu kandas di kotak penalti lawan. Alih-alih membalas skor, timnas justru kembali kecolongan. Lagi-lagi gol tercipta dari kesalahan pemain belakang. Bola berhasil direbut oleh Gao Zunyi yang kemudian diteruskan kepada Zhang Zuning. Pemain bernomor punggung 9 itu pun sukses mengelabuhi Martin Pas. Indonesia sendiri baru bisa mencetak gol pada menit 86 melalui sepakan Tom Haye memanfaatkan kemelut di depan gawang. Skor 2-1 menjadi kekalahan perdana timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga ini. ST banjir kritikan. Keputusan Shin Tae-yong melakukan banyak rotasi khususnya di lini belakang menuai banyak kritikan. Hal itu dinilai menjadi penyebab kekalahan timnas. Salah satunya adalah gol pertama Cina yang dihasilkan dari kesalahan Shane Patinama dalam mengantisipasi bola. Bahkan hashtag #STOut sempat menjadi trending topik di platform X usai laga. Berbagai macam kritikan kepada pelatih asal Korea Selatan itu pun dilontarkan di berbagai platform media sosial. Shin Tae-yong dinilai seringkali melakukan rotasi pemain. Sebagai catatan, dalam 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong memang sering gonta-ganti starting 11 khususnya di lini belakang. Di partai pertama misalnya, STY memasang Verdong, Jai Idzes dan Rizky Ridho. Kala itu Hubner memang tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Kemudian saat melawan Australia, susunan 3 back tersebut kembali berubah. Di mana Hubner kembali bermain sehingga Verdong didorong ke posisi aslinya. Kemudian ketika melawan Bahrain, STY membuat kejutan dengan memasang Jordi Amat. Namun B32 tahun tersebut digantikan Rizky Ridho pada babak kedua. Sedangkan pada matchday keempat yang berlangsung di Cina, banyak yang terkejut dengan starting 11 timnas Indonesia. Di mana menurunkan Shane Patinama di fullback kiri dan menempatkan Verdong kembali sebagai center back. Di sektor kanan, juga terdapat kejutan di mana Asnawi kembali dimainkan. Susunan pemain yang selalu berubah-ubah tersebut mendapatkan banyak kritikan dari pengamat sepak bola. Update ranking FIFA terbaru. Ranking FIFA Timnas Indonesia naik 2 peringkat setelah bermain 2-2 dengan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hasil imbang melawan Bahrain menghasilkan 4,39 poin tambahan bagi skuad Garuda. Awalnya, tambahan 4,39 poin tidak mengubah posisi timnas Indonesia yang menempati peringkat 129 dunia. Namun, kekalahan Niger dan Republik Afrika Tengah di lanjutan kualifikasi Piala Afrika 2025
mendongkrak posisi timnas Indonesia ke posisi 127. Namun timnas Indonesia kembali turun 3 peringkat setelah menelan kekalahan dari Cina. Timnas Indonesia kini menempati peringkat 130 dunia dengan 1118,87 poin. Klasemen sementara dan peluang timnas lolos langsung. Meski menelan kekalahan, namun Indonesia cukup diuntungkan dengan hasil imbang negara-negara lain di grup C. Berikut hasil pertandingan selengkapnya. Jepang yang selalu menang dengan skor banyak, cukup mengejutkan dengan hasil imbang 1-1 melawan Australia di kandang. Kemudian Arab Saudi yang bermain di kandang ditahan imbang oleh Bahrain tanpa gol. Sedangkan Indonesia harus takluk kala bertandang ke Cina dengan skor 2-1. Berikut klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di peringkat pertama ditempati Jepang dengan 3 kali menang, 1 kali seri, dan mendapatkan 10 poin. Kemudian di peringkat 2 ada Australia yang menang 1 kali seri 2 kali, dan kalah 1 kali dengan 5 poin. Arab Saudi berada di peringkat ketiga dengan perolehan poin yang sama yakni 5 poin namun kalah selisih gol. Begitu juga dengan Bahrain yang berada di posisi 4 yang mengoleksi 5 poin namun kalah selisih gol. Sedangkan Indonesia harus puas berada di peringkat 5 setelah 3 kali seri dan 1 kali kalah dengan poin 3. Sedangkan Cina menempati urutan paling bawah setelah menang 1 kali dan kalah 3 kali. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Indonesia saat ini hanya terpaut 2 angka dari Australia yang menempati posisi 2. Kemudian dari 6 laga sisa ke depan, 4 diantaranya digelar di kandang sendiri. Dengan bermain di kandang, diharapkan memberikan atmosfer positif kepada skuad asuhan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai timnas Indonesia butuh 15 poin untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup C. Secara realistis Indonesia bisa mendapatkan 9 poin saat bermain di kandang menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6, Bahrain matchday ke-8 dan Cina pada matchday ke-9. Sedangkan 3 poin sisanya bisa didapatkan dengan menahan imbang Jepang 2 kali, serta ketika bertandang ke markas Australia. Jika gagal sebagai runner-up, Indonesia juga masih punya peluang jika menempati posisi 3 atau 4 di klasemen akhir. Jika finish di posisi tersebut maka akan dilanjutkan ke ronde 4.